Jadi sebagaimana yang antum lihat di pengumuman, insya Allah tema kajian kita adalah membahas kitab Kashfus Syubhat, menguak syubhat ataupun propaganda-propaganda yang dibuat oleh orang-orang sehingga membuat seakan-akan kesyirikan yang mereka lakukan adalah sebuah perbuatan yang legal, sebuah perbuatan yang benar, sebuah perbuatan yang tidak boleh diingkari. Ini yang kita namakan dengan syubhat. Nah, dalam kitab ini insya Allah kita akan melihat, kita akan membaca bagaimana kita akan menguak syubhat ini satu persatu. Apakah benar seperti yang mereka yakini, atau jangan-jangan itu hanyalah kebohongan yang mereka hembuskan. Insya Allah sebelum kita memasuki ke dalam kitabnya, dan kita tahu ini adalah pekan terakhir ya di bulan Sya'ban ini, di insya Allah Sabtu depan insya Allah sudah masuk Ramadan dan tidak ada kajian maghrib, yang ada kajian sebelum berbuka. Jadi insya Allah benar-benar akan aktif insya Allah setelah Ramadan. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang pentingnya tauhid. Karena ujung-ujungnya nanti akan kita bahas, kalau kita sudah mengetahui pentingnya tauhid, maka kita perlu membahas rusaknya ataupun bahayanya kesyirikan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang anak muda yang masuk ke dalam masjid. Dia salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid atau salat yang lain wallahu taala alam. Kemudian dia datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi, salat dulu karena kamu sebenarnya belum salat. Bayangkan, dia sudah salat, namun kata Rasulullah SAW, kamu belum salat. Balik dia, salat lagi. Kemudian dia datang lagi. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi karena kamu belum salat. Begitu berulang-ulang kali sampai dia menyerah. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat selain model kayak tadi. Maka ajarkanlah saya ya Rasulullah salat yang benar. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada dia hadis yang disebut oleh para ulama hadis musii salatahu. Hadis yang menerangkan tentang orang yang salah dalam salatnya, dan hadis itu menjadi pedoman bagi para ulama untuk menjadikan rukun-rukun salat. Apa yang kurang sama orang tadi? Kurang dia adalah tumakninah. Nah, dari pelajaran ini dapat kita lihat bahwasanya ada sebagian orang merasa sudah selesai melakukan sesuatu, merasa sudah benar beramalkan sesuatu, ternyata menurut pandangan syariat belum. Rasulullah SAW mengatakan tadi apa? Kamu belum sholat, padahal sudah. Rasulullah melihat sendiri, dia merasa sendiri, tapi menurut pandangan Rasulullah SAW yang merupakan penyampai syariat, ini belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya ini ada kekurangannya, rukunnya tidak terpenuhi. Maka juga persis seperti orang sholat yang terjadi pembatal sholat di dalam sholatnya, tapi nggak mau keluar. Ada orang kentut dalam sholat, dalam jamaah, tapi malu untuk keluar. Siapa yang pernah? Malu. Apalagi kalau jadi imam, malu. Masa imam kentut katanya. Nah, imam kan juga manusia. Baik, orang lain semua menganggap dia selesai sholat, tapi secara pandangan syariat
Pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia belum salat. Kenapa? Karena ada pembatalnya. Orang puasa, semua orang lihat dia berpuasa, juga ikut iftar buka puasa bersama kita, tapi dia tadi wudu, minum. Jadi menurut pandangan syariat dia belum berpuasa, namun menurut pandangan kita dia berpuasa. Zakat, ada orang mengeluarkan zakat sebelum hartanya mencapai nisab. Tahu kan? Yang mereka namakan dengan zakat profesi. Kalau sudah mencapai nisab, uangnya sudah mencapai nisab, dikeluarkan per bulan. Gaji dia sudah mencapai nisab ataupun gaji dengan gabungan harta lainnya mencapai nisab, dikeluarkan per bulan, itu masih bisa dibenarkan. Karena kita masukkan ke dalam menyegerakan salat sebelum waktunya, menyegerakan zakat sebelum waktunya, afwan. Walaupun belum sampai haul. Tapi ini ada orang gajinya 2 juta, dikeluarkan langsung 2,5%. Sehingga merasa saya sudah zakat. Setiap bulan saya keluarkan zakat 2,5%. Begitu harta yang tertumpuk ini kemudian sampai nisab dan sampai 1 haul, begitu kita minta, zakati harta kamu itu yang sudah sampai 1 nisab dan 1 haul. Ngapain lagi? Kan sebelum tertumpuk sebanyak itu per bulan sudah saya keluarkan. Maka kita jawab, yang kamu keluarkan sebelum sampai nisab itu bukan zakat. Itu adalah sedekah. Kok seperti itu, kan saya sudah keluarkan 2,5%, masa keluarkan lagi? Itulah makanya amalkanlah sesuatu pakai ilmu syar'i, bukan pakai perasaan. Perasaannya sudah selesai, sudah menunaikan zakat, tapi ternyata belum. Haji, ada rukun-rukun, ada syarat-syaratnya, ada pembatal-pembatalnya. Udah sampai ke Mekah, wukuf di Arafah, tapi dia ternyata wukuf nggak sampai di Arafah, wukuf di Wadi Uranah misalnya. Kemudian merasa sudah wukuf, maka kita katakan haji kamu sebenarnya tidak sah. Dan amalan-amalan lainnya silahkan praktekkan. Pasti semua amalan itu ada rukun, syarat, pembatal. Dan alhamdulillah masyarakat kita mau belajar fikih sholat yang beserta di dalamnya pembatal-pembatal sholat. Nggak ada yang protes. Kita bilang kalau berbicara dalam sholat maka batal sholat, nggak ada yang protes. Kalau di dalam sholat ada selilitan daging di gigi, kemudian main-main dalam sholat gini, tapi kemudian telan, batal sholat, nggak ada yang protes. Sholat, makan, berbicara, bergerak yang banyak, nggak ada yang protes. Alhamdulillah. Wah, itu perlu dipelajari, jangan sampai sholat kita batal. Puasa, nah, insya Allah ini hampir-hampir puasa, insya Allah banyak kajian-kajian tentang fikih puasa. Kita sampaikan puasa itu ada yang membatalkan puasa lah ini. Bahkan ada yang berpendapat buang kentut di dalam air maka batal puasa. Kenapa? Bukan kentutnya yang batalkan puasa, tapi di situ terjadi pertukaran antara angin dan cairan katanya. Jadi maksudnya ada air yang masuk ke dalam dubur dengan keluarnya angin, sehingga itu sudah masuk ke dalam jauf. Gak ada yang protes. Pembatal haji, gak ada yang protes. Pemutus tali perkawinan, gak ada yang protes, kita bahas. Tapi kenapa begitu kita bahas tentang pembatal keislaman langsung cak RDKL? Kenapa? Apa kira-kira ini? Padahal yang sedang kita bahas adalah pembatal
rukun Islam yang pertama. Pembatal yang kedua nggak apa-apa, yang ketiga, keempat, kelima nggak apa-apa, bahkan amalan-amalan lainnya nggak ada yang protes. Oh, itu fikih. Begitu kita bahas perusak amalan-amalan perusak keimanan, langsung muncullah bertubi-tubi cap kepada kita. Kenapa kira-kira? Ini nggak usah dijawab pertanyaannya, karena sesuatu yang sudah maklum nggak perlu diumumkan. Siapakah pembenci itu? Siapakah yang mau protes itu? Kita tahu bahwasanya melarang rokok itu yang akan jadi musuh adalah tukang perokok, apalagi tukang jual rokok. Itu musuh kita jadi insya Allah. Dokter sepakat dengan kita, perokok akan menjadi musuh kita. Sehingga menganggap kalau kita dalam ceramah kita mengharapkan rokok, dianggap oh keras. Ceramah Ustadz keras. Kalau kita larang pacaran, maka orang-orang yang pacaran itu akan mengatakan kajian Ustadz keras, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kalau kita dakwahnya larang korupsi, nah, koruptor itu nggak senang dengan dakwah kajian seperti itu. Kalau kita kajiannya tentang haram yang membuka aurat, itu ibu-ibu yang buka aurat nggak akan ngundang lagi, insya Allah. Berarti akan ada orang yang menentang dakwah kita, bagaimanapun halusnya, bukan gara-gara dakwahnya, tapi memang gara-gara mereka, bukan gara-gara cara penyampaian dakwah, tapi gara-gara mereka tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma cari-cari alasan yang lain sehingga seperti melegalkan, oh gara-gara ustadznya keras, gara-gara dakwahnya tidak sesuai dengan kearifan lokal, dakwahnya ini tidak sesuai dengan budaya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini. Padahal menerangkan tentang perusak iman kita itu lebih harus kita tekankan daripada kita membahas tentang perusak sholat. Karena sholat tidak akan diterima kalau tidak ada iman. Puasa tidak akan diterima kalau tidak ada iman. Maka sebenarnya inilah pondasi dasar yang harus kita terangkan kepada anak-anak dan cucu kita sebelum yang lain-lainnya. Tapi ini sekarang yang sedang dibantah habis-habisan oleh mereka. Maka ikhwah sekalian, tema kita yang tentang kasyfus syubhat erat kaitannya dengan ini. Kita sedang membantah, sedang menguak apa alasan mereka yang membenci akan hal ini. Mereka membawakan dalil-dalil, bukti-bukti, seakan-akan orang-orang yang membahas tentang tauhid yang mana lawannya adalah syirik, itu adalah sesuatu yang salah menurut mereka dengan bukti-bukti yang mereka bawakan. Nah, salah satu fenomena munculnya keyakinan seperti ini, Pak. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya jangan kita bahas pembatal kadar keislaman. Ya sudahlah, orang sudah masuk Islam ya sudah. Kenapa? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah masuk Islam itu dia baru bisa keluar dari Islam kalau masuk ke agama yang lain. Wallahu ta'ala itu terpatri dalam benak antum enggak? Kalau Anda dulu waktu SD seperti itu. Yang namanya orang keluar dari Islam kalau dia pindah agama, masuk ke agama lain, ganti KTP, itulah yang namanya keluar dari Islam. Jadi seakan-akan yang namanya keluar dari sholat belum selesai, saya nggak mau sholat. Dianggap inilah yang cuma pembatal sholat. Padahal ada pembatal lain yang tetap batal walaupun dia sedang sholat sampai salam. Seakan-akan kalau puasa itu batalnya adalah kalau makan di depan orang. Seakan-akan zakat itu kalau yang membatalkan sholat, kalau nggak mau zakat.
Seakan-akan pembatal haji itu kalau nggak mau haji. Enggak, ada hal lain yang walau Anda lakukan haji dari awal sampai akhir, Anda belum haji. Puasa dari subuh sampai maghrib, Anda belum puasa. Nah, ini sebagian orang fenomena ini. Dan wallahu ta'ala alam yang Anda dapatkan di Aceh, itu orang menganggap keluar dari Islam itu kalau masuk agama Kristen. Ini Anda katakan fenomena ya, fenomena waktu kecil ya. Buktinya apa? Di antara buktinya wallahu ta'ala alam ya, Kiai ana Tengku di Aceh, di pesantren di Sanawiyah, beliau pernah khutbah Jumat tentang sholat, tentang pentingnya sholat. Kemudian beliau membacakan hadis. Anak masya Allah pegang termasuk terngiang, anak hadir di masjid itu, bukan di masjid pondok, kita sholat Jumat di masjid kampung. Beliau mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah menunjukkan kekufuran yang nyata. Nyata-nyata jadi kafir. Itu artinya. Tapi beliau bukan mengatakan seperti itu. Beliau mengartikan hadis sesuai dengan pemahaman masyarakat. Masya Allah, hadithun nasa bima ya'lamun, benar-benar praktekkan beliau. Beliau katakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia Kristen tulen. Mantap kan? Karena menurut orang di saat itu yang namanya bukan muslim lagi, menjadi kafir gara-gara masuk Kristen. Mantap seperti itu. Nah, ini ada sebagian orang memahami seperti ini. Sehingga dia akan menentang orang-orang yang berdakwah bahwasanya kalau kamu ngamalkan ini, maka kamu batal, syahadat kamu batal. Kalau kamu mengamalkan ini, maka kamu bisa keluar dari Islam. Kalau kamu mengamalkan ini, maka kamu jadi murtad. Oh, nggak nerima mereka. Karena mereka menganggap saya masih muslim, saya masih sholat, saya masih puasa, saya masih haji. Kalau menurut mereka yang namanya orang keluar dari Islam itu kalau nggak mau melakukan yang lainnya, benar-benar pindah agama, marah mereka. Nah, ini salah satu fenomena yang ada di masyarakat kita. Dan ini juga yang mau dibantah oleh Syekh dalam Kashfus Syubhat, yaitu membantah orang-orang yang menganggap kalau sudah orang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka mereka nggak akan keluar dari Islam lagi. Sudah mereka muslim, walaupun mau mengamalkan apa yang mau diamalkan. Ya hampir seperti kaidah Murji'ah. Nah, begitu datang dakwah sunnah ini ke masyarakat, kita sampaikan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, akhirnya mereka pun kaget. Wah, ini dakwah kok dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit mengkafirkan. Wah, ini dakwah baru ini datangnya dari Saudi ini. Yang karena yang dakwah ini seperti ini ya keluaran-keluaran Madinah. Dari Libya, dari Madinah. Kami sudah dari dulu ngaji ke kiai kami, gak pernah disampaikan ini. Emangnya mereka lebih alim daripada kiai kami ya? Itu alasan-alasan mereka. Nah, marilah kita lihat ternyata dalam kitab fikih Syafi'i, kita nggak mengatakan fikih yang lainnya, dalam kitab fikih Syafi'i ya, ini bukan kitab akidah, kitab fikih, ada sebuah bab pembahasan tentang hukum-hukum riddah. Riddah itu adalah orang keluar dari Islam. Di situ dibahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, amalan-amalan yang bisa membuat orang murtad. Yang kedua, siapa-siapa saja yang kalau mengamalkan ini murtad. Yang ketiga, hukum orang kalau sudah murtad. Baik. Yang kedua dan yang ketiga nggak usah kita bahas. Itu bukan urusan kita, itu urusan pengadilan. Karena mereka lah yang akan menghukumi orang-orang yang murtad ini. Yang harus kita pahami adalah bagi kita pribadi dan bagi masyarakat yang kita ajarin adalah yang pertama,
Kita jangan ngajarin mereka bagaimana cara eksekusi. Kita jangan ajarin mereka dengan cara memvonis orang lain. Kita ajarin yang pertama adalah amalan-amalan apa saja yang bisa membuat orang murtad, keluar dari Islam. Dan kita sampaikan, ini bukan kitab dari Saudi. Kitab ini ada di pondok-pondok pesantren Anda. Di kitab Raudhatul Talibin, pembahasan kitabur riddah. Silakan Anda baca, dan cuma kitab itu kan ada di ujung-ujung kitab karena itu bagian dari pidana. Kita kan banyaknya belajar fikih kan, taharah gitu ya, taharah lewat, kemudian hampir masuk sholat, masuk bulan Ramadan, oh kita ganti. Siapa yang pernah belajar fikih model seperti ini? Nah, kita ganti karena mau Ramadan, mari kita belajar tentang fikih Ramadan. Masuk Ramadan, Syawal setengah bulan, 1,5 bulan vakum, kemudian waktu kajian lagi, kita kembali ke taharah lagi. Bolak balik di situ terus. Sehingga begitu ditanya, atau mendengar ya, insya Allah dengar tuh banyak itu. Ketika ditanya, Ustadz apa hukumnya tato? Haram. Kenapa haram Ustadz? Karena nggak masuk air wudhu. Ayo, siapa yang pernah dengar jawaban seperti itu? Kalau antum pernah dengar jawaban orang seperti itu, maklumilah bacaannya masih kitabut taharah. Teman di S2, ketika ada teman perempuan tanya, Ustaz Yasir, apa hukumnya apa ini? Sulam alis. Teman langsung bilang, nggak boleh bu, karena itu nggak masuk air wudhu. Selamat ya, taharah terus ini. Bukan itu bro, ini taghyir khalqillah yang mungkin Anda belum pernah belajar sampai ke situ. Haramnya tato itu gara-gara taghyir khalqillah, hadisnya gara-gara itu, bukan gara-gara wudhu. Karena tintanya tato itu bukan di atas kulit, tapi sudah di dalam kulit. Jadi kulit tetap kena tintanya, bukan batal wudhu dia. Tapi itulah, jadi kalau antum dengar seperti itu ya wajarlah, karena wajarlah. Dzalika mablaghuhum minal ilmi, itulah ilmu mereka, ya udah manut aja ya. Yang penting hukumnya sudah haram ya. Yang penting hukumnya benar walaupun alasannya gara-gara itu. Nah, inilah kita. Ayolah Pak Kiai, mari kita baca kitab tentang as-sulhu. Di kitab muamalah pembahasan masalah sulhu agar orang paham apa hukumnya bikin polisi tidur di depan rumahnya. Apa hukumnya pasang terop di jalan umum? Itu ada di situ. Cuma kan kita nggak pernah, lihat aja nggak pernah kita begitu. Nah, ayolah kita buka kitab itu. Makanya anak kepada teman-teman, pada ikhwah yang thalabul ilmi, anak sarankan, anak anjurkan untuk mewajibkan, nggak berani anak. Kalau antum ajarkan tentang perusak keimanan di masyarakat, tolong nggak usah pakai kitab 10 pembatal keislaman. Itu judulnya sudah ngeri. Apalagi pengarangnya. Jadi antum belum ngisi saja, orang sudah ini memang radikal. Karena judulnya, penulis kitabnya memang sudah seperti ini, 10 pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Gak usah. Maka carilah kitab fikih Syafi'i sendiri yang intinya juga ke situ, yaitu kitabur riddah tadi. Dan insya Allah isinya lebih ngeri daripada yang tadi, walaupun judulnya lebih mantap, kitab fikih, tapi isinya lebih ngeri. Baik, mari kita baca sedikit kengerian tersebut. Beliau mengatakan, ini Anda baca random ya, nggak baca dari awal ya, random Anda baca.
Sebelumnya anak mau tanya sama antum. Antum yang baru kenal sunnah SMA, baru kenal sunnah ketika kuliah. Ya berarti yang sebelumnya itu ya bergelimpangan dengan ritual-ritual yang ada. Baik, siapa di antara antum sudah tahu bahwasanya mengejek agama, membuat lucu-lucu ajaran agama, membuat ketawa, memperolok-olok ajaran agama, memperolok-olok sholat, gerakan sholat, memperolok-olok Al-Quran, ketika baca Al-Quran diartikan yang membuat orang tertawa, memperolok-olok tentang akhirat, di neraka nanti akan ada gini, orang ketawa semua. Siapa dari antum yang baru tahu bahwasanya itu ternyata terlarang di agama? Itu ternyata bisa membuat orang keluar dari agama Islam. Ayo, pernah tahu sejak kecil kita ajaran? Enggak. Di TPQ enggak. Kapan kita tahu? Ketika ada mendengar kajian sunnah. Sebelumnya itu kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa biasa? Karena memang penceramah kami gitu. Lakunya gara-gara itu. Lakunya gara-gara bikin tertawa. Oh, malaikat Israel gini-gini. Nanti malaikat Malik dan Ridwan di neraka gini-gini, bikin kita hahaha ketawa. Dan mereka lakunya seperti itu. Akhirnya kita anggap, inilah dakwah. Datang kita larang, kita katakan bahwasanya menghina memperolok-olok agama itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Loh, kok seperti ini? Ayo, siapa yang tahu? Maka bersyukurlah antum yang kenal dakwah ini tahu itu. Yang mana anak sebelum kenal dakwah ini anak pribadi nggak tahu itu, nggak pernah dengar kata-kata itu. Maka malah anak menganggap itu boleh untuk sebagai membuat orang menarik untuk menerima ceramah. Baik, mari kita baca. Barang siapa yang minum minuman keras, kemudian dia baca bismillah, apa hukumnya? Kafir. Ngeri kan? Ini bukan kitab Muhammad bin Abdul Wahab loh. Ini bukan kitab pembatal keislaman, bukan. Ini kitab fikih, Kitabur Riddah dari Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi fikih mazhab Syafi'i. Makanya ini yang membaca ke masyarakat. Nggak akan mereka bantah ini Wahabi, bukan Wahabi ini, Syafi'i. Barang siapa yang minum minuman keras, baca bismillah, kafir. Barang siapa yang berzina, kemudian baca bismillah, kafir. Kenapa? Disebut oleh beliau di sini istighfafan bismillahi ta'ala, karena dia melecehkan nama Allah. Nama Allah yang agung dipakai untuk sebuah maksiat. Apalagi sengaja di depan kamera, diviralkan, baca bismillah. Maka itu ya na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang mengatakan la akhaful qiyamah, enggak takut saya hari kiamat. Antum pernah dengar ceramah yang mengatakan kita nggak usah takut masuk surga atau masuk neraka. Mau masuk neraka juga nanti ketemu Allah. Di akhirat kita semua akan ketemu Allah. Maksudnya yang masuk surga ketemu Allah, yang masuk neraka juga ketemu Allah. Itu apa takut? Na'udzubillah. Yang pendengarnya, wah, baca. Yang mengatakan nggak takut saya akhirat. Kenapa? Karena Allah SWT menerangkan tentang neraka itu untuk membuat kita takut. Bayangkan antum ya, antum di Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Gubernur bikin peraturan di depan antum yang membuat membuat kita takut. Barang siapa gini akan dipenjara, akan begini. Kemudian bilang, Pak, nggak takut saya seperti itu. Kira-kira gimana itu? Allah menyampaikan sesuatu biar kita takut. Kemudian kita bilang, tak takut saya gitu. Ini istighfafan, melecehkan.
hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Qur'an ataupun khabar yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini salah satu contohnya. Ngeri kan? Ngeri. Baik, contoh yang lain. Nanti antum silakan baca sendiri. Apabila ada seorang orang kafir kemudian datang kepada kita mengatakan, "Pak, tolong ajarkan saya untuk masuk Islam. Saya mau masuk Islam, Pak. Tolong ajarkan kepada saya Islam." Ini Anda katakan kepada antum. Ini sangat tekankan. Ana sangat tekankan, ya Allah, Allahumma balagh. Allahumma balagh. Ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah. Anda sampaikan kepada antum semua, baik yang tulabul ilmi ataupun orang yang antum-antum yang enggak menuntut ilmu agama tapi hadir di kajian. Anda tanya sekarang, kalau ada orang datang pada antum, orang kafir mau masuk Islam, apa yang mau lakukan? Anda khawatir antum akan jawab apa? Oh nanti datang tadi zuhur. Oh nanti sore ya, ada kajian di masjid, ada ustadz. Nanti antum ketemu ustadz aja, masuk Islam sama ustadz. Ya Allah, barang siapa yang menjawab seperti itu, ya Allah, ana bari'un minhum. Allah, ana bari'un ya Allah. Aku berlepas diri dari orang-orang seperti itu, ya Allah. Emang antum gak bisa syahadah? Pak, saya mau masuk Islam, Pak. Masuk Islam? Ya, sini. Baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah kamu muslim. Sekarang mari kita datangkan ke ustadz untuk belajar sholat. Itu baru benar. Tapi kalau antum jawab, oh nanti sorry masuk Islamnya ya. Atau oh hari Jumat aja. Hari Jumat kan rame di sini. Nanti antum datang hari Jumat ke sini, antum syahadat di depan kita semua, oh bisa kita dengar. Jadi antum membiarkan dia kafir selama 1 pekan. Ana sangat menyayangkan ada sebagian orang yang sudah puluhan tahun ngaji. Setiap pekan datang pengajian. Tapi begitu rapat RW, rapat RT, dia hadir, orang-orang melihat, oh cuma ini satu yang jenggotan. Kemudian, Pak, tolong sebelum ada kita bikin rapat, Bapak bisa menyampaikan ceramah, nasihatin kami. Oh jangan, saya bukan ustadz. Ya Allah, barang siapa yang menjawab seperti itu, ya Allah, ana bari'un minhu. Antum itu bukan sedang disuruh terangkan tentang hukum MLM. Antum bukan sedang disuruh terangkan tentang hukum mudharabah, syarikah, jual beli saham. Bukan, Pak. Antum sedang diminta oleh mereka sebuah nasihat yang antum sudah puluhan tahun ngaji, mereka gak ikut ngaji. Tolong sampaikan satu tema aja. Gak boleh antum. Haram, anda katakan ini, berani anda katakan ini. Kenapa? Jangan-jangan mereka nggak mau datang ustadz dari luar, benci ini ustadz. Tapi ini orang kayaknya, masya Allah ini masyarakat kita gaulnya sama kita enak, tapi jenggotan, oh kayaknya ini banyak ilmunya ini. Tolong sampaikan Pak. Oh jangan, saya bukan ustadz. Oh, terangkan saja tentang tauhid, terangkan saja tentang mari kita mengikuti Rasulullah. Apa salahnya? Malah ustadz mencari-cari kesempatan seperti itu disuruh di saat-saat oleh orang-orang yang nggak pernah hadir kajian. Tapi nggak diundang-undang juga kita. Ya, antum sekarang kesempatan. Nah, mari kita dengar. Beliau mengatakan, apabila datang seorang orang kafir mengatakan, tolong ajarkan saya untuk masuk Islam. Apa dia jawab? Tunggu ya, saya pikir-pikir dulu. Atau dijawab, tunggu besok ya. Nah, kayak tadi, tunggu kajian ya. Mau masuk Islam? Oh, nanti kajiannya nanti. Oh, besok ada kajian. Masuk Islam besok aja. Atau ada seorang penceramah, misalnya lagi ceramah, ada orang, mungkin orang kafir lagi hadir, langsung, Ustadz, masya Allah, dari Ustadz terangkan tadi, Ustadz, saya semangat masuk Islam. Tolong syahadat, tolong ajarkan saya masuk Islam. Nanti ya, habis kajian ya. Beliau menyebutkan di sini, idza au talaba 'aradal islami min wa'idin, ada orang minta untuk diajarkan Islam dari seorang yang sedang bikin ceramah. Faqala ijlis ila akhiril majlis. Duduk dulu, jangan ribut. Nanti selesai kajian baru syahadat nanti.
kafara. Na'udzubillah. Yang ini yang jadi kafir ini, Pak. Ngeri kan? Lebih ngeri daripada 10 pembatal keislaman loh. Lebih ngeri yang ini, karena ini sudah detil kafir. Nah, apalagi kalau ada ustadz ceramah, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini setelah ceramah ini ada yang mau masuk Islam ini. Berarti orang itu sudah dari tadi mau masuk Islam, ustadznya bilang tunggu habis kajian nanti. Dan alhamdulillah wafaq Allah. Ana ketika ada kejadian di sebuah pondok pesantren, bayangkan sebuah pondok pesantren, ini bukan masjid umum, pondok pesantren, mau ngisi kajian tentang semangat menuntut ilmu. Ada ustadznya bilang, Ustadz, nanti habis kajian ada seorang teman kita mau masuk Islam. Dia orang awalnya ya orang kafir lah kita katakan gitu ya, nggak usah sebutkan agamanya apa. Ada bilang, sudah masuk Islam atau belum? Belum Ustadz. Panggil dia ke sini. Panggil langsung, atau mau masuk Islam? Ya. Udah syahadat belum? Belum Ustadz. Yuk syahadat sama anak syahadatkan. Masya Allah, anak peluk dia, anak bilang, Masya Allah, antum sekarang sama orang di samping anak ini, anak-anak, nah, kan Anda bukan orang daerah situ, diundang di situ kan, tolong, ini wajib untuk terang, ajarkan dia tentang sholat puasa. Baik, Anda ngisi kajian, habis kajian baru Anda bilang, alhamdulillah ada seorang, kita punya saudara baru. Panggil, duduk, perkenalkan diri. Selesai itu, ada ustadz bilang, Ustadz nggak disyahadatkan lagi Ustadz. Ngapain? Nggak ada syarat masuk Islam itu syahadat harus disaksikan oleh 2 penghulu. Ada. Nah, kalau nikah baru harus disaksikan oleh 2 saksi. Nggak ada yang namanya syahadat itu harus disaksikan oleh orang banyak. Nggak ada. Anda bilang dia sudah masuk Islam tadi, dia sudah syahadat tadi, dia juga mengakui. Selesai sudah. Selamat tadi. Bayangkan, ini Ustadz yang ngomong ya. Ustadz nanti habis kajian ada orang mau masuk Islam. Anak sudah menentang dari awal. Begitu anak baca ini, alhamdulillahilladzi waffaqani ila hadza qabla ma'rifati. Allah memberikan taufik anak untuk yang seperti ini walaupun anak belum baca sebelumnya. Ngeri. Pertanyaannya kenapa? Kenapa hanya gara-gara tunggu besok nanti habis kajian kok menurut Imam Nawawi di sini bisa orang itu bisa menjadi kafir? Kenapa? Karena dia bisa jadi meninggal sebelum masuk Islam. Kalau nggak meninggal, itu kalau benar aku bilang, siapa tahu dia disuruh hari Jumat, hari Selasa meninggal. Itu kalau meninggal itu hubungan dengan dia, bukan hubungan dengan dia, hubungan dengan orang ini. Apa? Al-ahsan. Karena saya ridho membiarkan kamu kekafiran sampai hari Jumat nanti. Saya ridho kamu tetap berada di atas kekafiran sampai nanti habis majelis. Ridho saya kalau dia kafir. Dan di sini juga dibahas, ikhwan. Dalam kitab ini juga dibahas ridho terhadap agama kekufuran dan tidak mengkafirkan orang-orang yang benar-benar kafir Yahudi dan Nasrani keluar dari Islam. Ini orang-orang pada tahu semua, insyaallah saya tahu, masyarakat pada tahu ini semua adalah dari kitab 10 pembatal keislaman. Itu ajarannya Wahabi. Padahal itu beliau sebutkan di kitab itu ijma' para ulama, salah satunya di mazhab Syafi'iyah. Cuma gara-gara kita belum pernah membaca atau disembunyikan oleh orang yang sudah membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Di antara orang-orang ahlul kitab itu ada yang ummi. Apa itu ummi? Gak bisa baca kitab Taurat. Sehingga dalam tafsir dikatakan, sehingga mereka taunya agama dari siapa? Dari ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Dan ternyata pendeta dan ulama mereka itu menyembunyikan apa isi kitab. Inilah yang terjadi. Di antara umat Islam sudah ada yang mengikuti model ini, yang kata Rasulullah SAW akan ada orang Muslim Islam yang akan mengikuti orang Yahudi Nasrani, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, persis. Apa itu? Kita cuma tahu agama bukan dari sumbernya asli Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh para ulama, bukan. Tapi dari siapa? Dari ucapan guru kita.
Begitu guru kita nggak mengucapkan, nggak menyampaikan, kita anggap itu bukan agama. Walaupun ada orang yang datang yang baca kitab di depan kita. Kamu apa? Mazhab Syafi'i. Ini loh. Wah, belum tentu seperti itu syarahnya itu. Kiai saya nggak pernah nerangkan seperti itu. Karena pernah habis ngisi kajian, sir katanya, sir. Tengku yang lain, tengku kalau di Aceh kan tengku namanya kiai. Tengku yang lain juga pernah nerangkan gitu sih, tapi nggak seperti yang kamu terangkan. Apa? Disembunyikan. Ya seperti orang Yahudi baca kitab Taurat ditutup ayat zina kan. Nah, jadi orang awam nggak, padahal ada di kitab Syafi'iyah, tapi orang nggak tahu, tapi tahunya dari buku-buku dari Saudi. Baik, ini tentang yang lain. Ini yang anak sebutkan tadi, man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam. Kan nasar. Seperti orang Nasrani, ada yang mengatakan mereka bukan kafir. Enggak boleh kita bilang mereka beragama kafir. Disebutkan di sini. Ini bukan kitab Muhammad bin Al-Wahhab, kitab Imam Nawawi. Au syakka fi takfirim, ataupun ragu. Kita ragu ini mereka kafir atau bukan. Mereka kan juga menyembah Allah. Mereka kan gini. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan keyakinan mereka. Fahuwa kafir. Maka orang seperti ini kafir. Wa in adhara ma'a dalikal Islam wa ataqadahu. Walaupun dia masih tetap sholat sama kita. Adharal Islam, menunjukkan Islam, pakai peci, pakai sarung, pakai koko, sholat sama kita, bahkan jadi imam sholat Id. Walaupun dia masih meyakini saya ini masih muslim, tapi gara-gara ini masih diyakini oleh dia, maka dia keluar dari Islam. Tolong ya, siapapun yang dengar ceramah ini, maka jangan dituduh dulu, tapi buka dulu kitab Raudhatul Thalibin ini. Ini bukan ilmu baru yang saya bawa dari Saudi, tapi ilmu lama yang tersembunyi di perpustakaan pondok pesantren kalian. Di antaranya, langsung azan langsung sholat ya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu kulitnya hitam. Nabi Muhammad kulitnya hitam, kayak orang Afrika mungkin itu. Atau beliau itu sampai meninggal umur 63 tahun itu nggak punya jenggot beliau. Ya, yang mengatakan Rasulullah nggak punya jenggot. Atau dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang Quraisy. Maka yang seperti ini keluar dari Islam. Ngeri ya? Ngeri. Jadi judul kajian kita ini kajian mengerikan. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Beliau mengatakan li'annahu wasafahu bi ghairi sifatin nafyun lahu bi ghairi sifatihi nafyun lahu wa takdzibun bihi. Menurut kalau bahasa gaul kita katakan nabimu itu beda. Nabiku yang aku ucap asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu orangnya orang Arab, punya jenggot. Terus kamu bilang nabimu itu nggak punya jenggot, berarti beda nabinya, berarti kamu bukan muslim, syahadat kamu beda. Ya kan, berarti keyakinan dia Nabi Muhammad bukan yang seperti kenyataan kan? Sudah bukan muslim. Itu alasannya. Nah, jadi di sini yang dikatakan oleh penulis kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan yang pertama kewajiban bagi orang tua kepada anaknya adalah yang pertama sekali mengajarkan kepada dia bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu lahir di Mekah
wafat di Madinah. Masya Allah. Ringkas sekali kan? Ini kan sebenarnya maksud beliau adalah memperkenalkan siapa Nabi kita. Jangan-jangan Nabi yang yakini dia beda, yang dibayangkan dia itu beda orangnya. Berarti bukan syahadatnya nggak benar berarti. Baik, kita contohkan yang lain. Apabila seorang terkena musibah, kena musibah, anaknya sakit, uangnya habis, rumahnya roboh, kemudian dia mengatakan akhadta mali. Ini biasanya atau ada orang mengungkapkan di media sosial, di dalam film, ya Allah, ya kenapa? Nggak tega saya mengucapkannya. Beliau mencontohkan, akhadta mali, ya Allah sudah engkau ambil hartaku, karena dengan musibah hancur hartanya. Wa akhadta waladi, sudah meninggal anakku. Wa kadza dan lain-lain dan seterusnya. Silakan dikarang sendiri apa. Yang intinya dia sedang kena musibah kemudian mengatakan ya Allah, ya Allah. Kemudian akhirnya dia mengatakan apa? Wa madza taf'alu aidan au madza baqiya wa lam taf'alhu. Ya Allah, apa lagi yang mau Anda lakukan mau Engkau lakukan padaku? Ya Allah, sudah hartaku sudah Engkau ambil, anakku sudah meninggal, pekerjaanku sudah hilang, apa lagi ya Allah Engkau lakukan padaku? Kafir. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kalau para ulama kita, para ustadz kita, para guru kita, para kiai kita membaca aja lah. Nggak usah syarah-syarah jauh-jauh lah, baca aja lah dulu. Insya Allah nggak akan ada masyarakat-masyarakat yang berani mengatakan ini, nggak akan ada film-film yang berani menampilkan ini. Seakan-akan ini adalah suatu, ini masih agak sopan kan? Masih agak sopan kan ini kan? Yaitu masih agak sopan, maksudnya mempertanyakan kekecewaan lah itu. Apalagi sampai mengatakan yang benar jadi Tuhan. Dia sudah mengumumkan di depan kita kekufurannya. Tobatnya kita belum dengar. Tobat dia dari ucapannya kita belum dengar. Tapi sudah mengumumkan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam. Kalau yang tadi yang benar jadi Tuhan itu mungkin nggak usah belajar, kita sudah tahu salah gitu ya. Yang ini yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kira-kira kenapa ini semua? Karena masyarakat menganggap bahwasanya yang penting saya sudah la ilaha illallah. Yang penting saya sudah syahadat. Nggak akan mungkin saya mengucapkan sesuatu keluar dari Islam, itu nggak mungkin. Itulah keyakinan yang akan kita bantah. Yang akan kita terangkan. Nggak seperti itu. Orang muslim itu juga bisa keluar dari Islam, juga bisa batal Islamnya, bisa dia menjadi kafir walaupun masih sholat di samping kita. Walaupun masih ikut puasa, ikut hari raya bersama kita, ikut haji bersama kita. Baik. Yang terakhir yang saya sampaikan contohnya, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram, ijma' para ulama itu haram. Beliau mencontohkan di sini apa? Kal khamri wal liwati, seperti minuman keras dan homoseksual. Ini adalah suatu hal yang sudah dipahami oleh seluruh muslim, dia haram. Gak ada seorang muslim pun yang akan mengakui dia halal. Apalagi orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bukan orang yang di pedalaman baru masuk Islam, nggak tahu ajaran Islam. Nah, tapi masih ada sekarang orang yang mengatakan gak apa-apa, nikah sesama jenis itu ya boleh-boleh saja. Ataupun yang mengatakan minuman keras itu kan diharamkan di negara Hijaz itu kan gara-gara negara panas. Ya wajar diharamkan karena
Minuman keras itu juga panas dalam badan, kemudian di luar kita hawanya panas. Itu wajar diharamkan. Tapi kalau di Rusia itu ya orang perlu minuman keras gara-gara memang daerah dingin. Ya mungkin Masya dan Debir aja yang nggak minum minuman keras. Ada yang mengatakan itu? Ada. Kalau yang mengatakan seperti itu, maka kita katakan piknikmu kurang jauh. Kamu kira di Madinah itu nggak dingin toh? Di Riyadh itu kalau musim dingin nggak dingin toh? Ataupun ada yang mengatakan tentang membolehkan homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang menghalalkan atau harrama halalan bil ijma', dia mengharamkan yang halal. Beda halnya kalau nggak mau melakukan ataupun melakukan yang haram, itu beda dengan meyakini sesuatu yang halal Allah halalkan, poligami misalnya, yang banyak menentang. Udah, kalau memang nggak mau dipoligami bilang saja, nggak usah mengingkari hukumnya. Maka yang seperti ini keluar dari Islam. Jadi insya Allah ini yang dapat kita sampaikan beberapa contohnya bagi para tulabul ilmi. Silahkan langsung dibuka di kitab itu, insya Allah kumpulkan. Ini masih karena pembahasannya masih secara belum terjadi poin-poin ya, masih bacaan seperti ini ya. Antum pisahkan poin-poin sehingga antum bisa menjadi referensi bagi antum untuk menerangkan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang bisa membuat orang keluar dari Islam. Ini kita semua ini menyampaikan ini ya ikhwah dengan tujuan menasihati kita sendiri dan orang lain, bukan untuk memvonis. Saya katakan tadi, vonis, hukuman, eksekusi itu bukan urusan kita. Ada orang datang mengatakan, kalau orang di Indonesia ada orang yang keluar dari Islam, di hukum Islam kan harusnya dibunuh kan? Bagaimana jika pemimpin kita, pemerintah kita tidak membunuhnya? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Dijawab oleh teman-teman kita, ya tetap kita nggak bunuh Pak, itu bukan urusan kita. Nggak, kalau nggak dibunuh, apa yang kita lakukan? Pingin dia apa Pak? Pingin dia, jawaban kita adalah, oh kita bunuh tuh. Itu pingin dia. Maka ya ikhwah, kalau antum mendapatkan orang-orang bertanya model-model seperti itu, antum tanya balik, ente maunya apa? Ente maunya saya jawab apa? Karena orang-orang seperti itu harusnya kita jawab apa? Pak, sama aja Pak. Koruptor menurut undang-undang kita itu dipenjara. Terus Anda tanya, kalau nggak dipenjara, apakah saya akan mempenjara dia? Tidak bisa Pak. Jangan pernah Anda tanya tanggung jawab orang lain kepada saya. Pak, saya banyak sekali tanggung jawab di rumah Pak. Jangan tambah-tambah tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab saya cuma mengetahui ini haram, ini halal. Tanggung jawab saya adalah untuk mengetahui hukum, ini mengeluarkan dari Islam, inilah tauhid, ini adalah syirik, ini adalah kekufuran. Itu tanggung jawab siapa? Adapun vonis, mau dipenggal nggak dipenggal, mau dipenjara nggak dipenjara, mau itu bukan urusan saya. Itu tanggung jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah pacing-pacing pertanyaan seperti itu Pak. Ya. Ingat, akan ada antum ketemui orang-orang yang bertanya kepada antum bukan untuk tahu jawaban, tapi untuk mancing-mancing. Begitu juga di media sosial. Ya. Antum ingat atau antum perhatikan, akan ada orang yang menghujat-hujat pemerintah, mentagut-tagutkan pemerintah di media sosial, dan dia aman saja. Tapi begitu antum mendukung dia, antum yang pertama akan diciduk. Orang yang pancing antum aman-aman sentosa. Kenapa? Gak usah ditanya.
menghina itu aman sentosa. Padahal ada orang cuma ngomong sedikit bisa dilacak kemana dia. Ya. Ini perhatikan ya ikhwas sekalian. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengetahui al-haq dan al-batil agar kita menghindari dan kita dakwahi orang-orang lain. Insyaallah ya setelah ketika Syawal insyaallah ya kita akan mulai membaca kitab Kasyfus Syubhat, akan menjawab syubhat-syubhat mereka dan kita akan apa istilahnya kita tambahkan dengan syubhat-syubhat yang memang tersebar yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.